Korupsi Pertamina Patraniaga yang terkenal dengan istilah oplos Pertalite jadi Pertamax terus berlangsung prosesnya di Kejaksaan Agung. Namun beberapa hari setelah proses di Kejaksaan Agung dilakukan, muncul informasi terkait dengan Basuki Cahayapurnama Ahok yang diseret-seret dalam kasus tersebut. Ada dua pertanyaan dari sini, janggal atau wajar? Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua. Kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah, negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah. Ya. Pak Ahok ini, Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua, janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Anda memang macan ompong, tidak punya kekuatan. Hari ini Anda berkuat-kuat, saya pecat dia. Ya, saya bongkar semua. Itu mah sudah usang. Kita juga tahu itu gaya orang PDIP memang begitu. Bacot dulu gitu. Ya, kumahang kewae nantinya. Sudahlah Pak Ahok, Anda memang macan ompong, tidak punya kekuatan. Kenapa Anda udah salah gaul? Kita bergaulnya sama nenek-nenek tua. Yang membongkar kasus Pertamina yang sudah merugikan negara hampir 1.000 triliun justru dianggap penjahat yang hanya ingin mengganti pemain. Sedangkan orang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi Pertamina dan mengakui adanya kebobrokan di dalam Pertamina, tapi mendiamkan para maling-maling ini selama bertahun-tahun, malah dianggap sebagai orang yang jujur dan berintegritas. Please, bisa nggak 2029 ganti rakyat? Lakukan wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta itu kan diamplifikasi. Banyak yang kemudian bertanya-tanya, dulu Ahok ketika kasus ini posisinya strategis di Komut. Banyak juga yang mencari-cari supaya memang Ahok itu dipanggil dan diminta kesaksiannya terkait dengan ini. Oleh karena itu di antara begitu banyak terkait dengan kekisruhan, sebenarnya modus seperti apa terkait dengan mega korupsi di Pertamina ini, mungkin Ahok adalah sebagai salah satu orang sosok yang paling pas untuk mengurai bagaimana anatomi, bagaimana rumitnya mengurai soal siklus dan mata rantai terhadap jaringan-jaringan kejahatan untuk merugikan negara kita ini. Bahkan dalam wawancaranya Ahok mengatakan siap kapan saja untuk dipanggil dan siap untuk membeberkan fakta-fakta, data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh kejaksaan. Tapi Ahok minta dengan salah satu syarat bahwa apapun yang dia berikan sebagai kesaksian terkait dengan pengungkapan kasus Pertamina ini bisa dia siarkan secara terbuka. Ini bisa disiarkan secara langsung dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tentu menarik. Di era yang semakin terbuka, mestinya tak ada lagi hal-hal yang bisa ditutup-tutupi. Karena tentu rakyat itu akan melihat ketika Ahok misalnya ya, jadi dipanggil sebagai saksi akan bercerita. Dalam rapat-rapat yang dia ikuti sejak lama ketika posisinya sebagai Komut, akan bercerita bagaimana tentang kebolongan, tentang kerugian negara, siapa pihak-pihak dan oknum-oknum yang bandel, sekalipun ada kerugian tapi tetap dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang memang jelas-jelas merugikan misalnya. Akan kelihatan dan akan muncul sebenarnya siapa yang kemudian menjadi pemain utama, aktor utama, oknum utama, sehingga kerugian negara itu mencapai 193 triliun. Itu yang sebenarnya disampaikan oleh Ahok dalam sebuah wawancara dengan salah satu TV swasta. Menarik menurut saya. Ini adalah bulan Ramadan, momentum bersih-bersih. Bukan hanya membersihkan diri kita dari segala dosa, bukan hanya membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk,
tapi juga adalah sebagai guidance bagaimana di bulan puasa itu menjadi tempat bagaimana para pelaku koruptor, para pelaku kejahatan, orang-orang yang selama ini menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, itu bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Ia cuman ingin tahu bahwa jangan lagi ada praktik yang semacam ini. Yang kedua, ungkap siapa aktor-aktor kunci, aktor-aktor yang selama ini tidak pernah tersentuh, tidak pernah bisa diungkap, supaya kasus seperti ini tidak bisa terulang. Ini peristiwa lama dan peristiwa panjang, dan agak nggak masuk akal kalau semua orang itu seakan-akan tidak tahu. Dan ketiga yang paling prinsip, pastinya ada kekuatan besar yang sebenarnya mencoba untuk menguasai bagaimana persoalan BBM kita, persoalan minyak kita di Indonesia itu tidak bisa digantikan posisinya. Tiga hal ini yang paling mungkin bisa akan kita tunggu bagaimana Kejaksaan Agung di masa-masa yang akan datang akan semakin mendalami bagaimana proses kerugian negara yang dilakukan oleh oknum Pertamina ini bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Yang terakhir ingin saya katakan adalah apa yang terjadi pada Pertamina merugikan negara yang cukup luar biasa. Ini kan mengindikasikan betapa pengawasan khususnya yang dilakukan oleh kawan-kawan DPR selama ini memang tidak pernah serius. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang mulia dan terhormat, yang selalu bicara atas nama rakyat, ini berarti tidak pernah menyentuh dan mungkin tidak pernah tahu bahwa ada praktek-praktek curang, praktek-praktek culas, praktek-praktek jahat yang jelas-jelas itu sejak lama dilakukan di negara kita oleh aparat-aparatus internal yang bekerja di Pertamina untuk mengeruk keuntungan pribadi. Pengawasan adalah sebenarnya menjadi kunci bagaimana tindak penyelewengan merugikan uang negara itu bisa dilakukan. Tapi ya sudahlah, kita tentu tidak bisa berharap banyak kepada anggota kedewanan yang memang dari dulu kita tahu kinerja mereka suka dikritik oleh publik, kinerja mereka yang dianggap tidak terlampau sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kita berharap bagaimana Kejaksaan Agung segera untuk menyidangkan supaya kasus ini transparan, kemudian ini sesuai dengan semangat yang ingin disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto bahwa para koruptor akan dikejar hingga antariksa dan liang kubur. Ini adalah momennya.